kadang jadi berhala, nanti tiba-tiba jaringannya merah. Bang Sep, monitor. Sep, apa keluhannya Sep? Apakah Anda terkena penyakit ketuhanan Sep? Sep, oh Sep. Turun dia sendiri, ada. Kok gitu ya fenomenanya? Heran. Hari-hari ini kok banyak kali orang-orang aneh ya. Lah, ini siapa yang naikkan ini? Kafir penyembah. Kau jangan menghujat ya PPD. Kau kalau naik jangan menghujat kau ya. Kau turun saja kau di bawah. Kau nggak guna kau naik di atas ya. Nggak usah kau sok-sok keras kau di situ. Ini ada Dismas ini berani naik dia. Shalom. Salon udah tutup, salon udah tutup. Bang? Salon udah tutup, salon udah tutup. Dismas, coba Dismas, coba sekali-sekali. Coba sekali-sekali. Sabar. Ini Bang Juma monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Dismas. Ini ada Bang Juma ini. Silakan Dismas. Tadi di bawah keluar kau. Oke, saya pakai dalil ayat daripada Yesus sendiri. Dia berkata, jika ada yang mengatakan dia tidak akan disalib, dijauhkan penyalipan pada dirinya, atau dia tidak disalib, adalah iblis. Matius 16 ayat 23. Makanya Kristen tidak berani. Nanti dulu, belum saya habis. Oke, baik. Yes, diam dulu, tenang. Jadi Kristen tidak berani mau terima ajaran yang mengatakan Yesus tidak disalib, karena Yesus sendiri sudah mengatakan kalau siapa-siapa yang percaya dia tidak disalib adalah iblis. Matius 16 ayat 2. Matius 16, belum, diam. Matius 16 ayat 21 hingga 23. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Jadi, saya jelaskan. Yang pertama nanti endingnya di Matius 23. Ini baru bunga-bunganya dulu. Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Di sini Allah punya pemikiran. Di sini Allah punya rancangan. Di sini Allah punya keinginan. Tolong tunjukkan pikiran Allah, keinginan Allah, agar utusannya itu dibunuh. Tertulis di mana pikiran Allah? Membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Tertulis di mana Allah memikirkan membunuh orang yang jujur demi menyelamatkan pengkhianat. Silakan. Mencret kau ini kubuat, mencret. Siapkan ambulans, teman-teman. Jangan keluar daripada ayat itu. Ya, ayat saya tidak itu keluar. jelas-jelas ya, di situ ada pemikiran. Di situ ada dua pemikiran. Betul? Pemikiran manusia dan pemikiran Allah. Betul? Betul? Diam dulu. Iya, nggak bilang dulu betul. Kita fokus. Iya, fokus. Kita fokus. Kamu tahu adab diskusi atau tidak? Di situ ada dua pemikiran. Betul atau betul? Bukan ada dua pemikiran. Kamu di situ tidak ada paham dua pemikiran. Pemikiran manusia dan pemikiran Tuhan. Betul? Yesus sudah berkata, aku tidak membuat apapun atas kehendakku sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana kehendak Bapa agar membunuh orang benar? Di mana kehendak Bapa agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Silakan.
Jangan kamu lari-lari ke ayat lain, tema lain. Kita fokus dalilnya kepada sudah ayat sangat itu. jelas. Itu sudah sangat Diam jelas dulu. dalilnya. Waduh. Iyakan dulu. Di situ ada berapa pemikiran? Pemikiran manusia, pemikiran Tuhan, betul? Betul. Saya bukan ke arah itu. Bukan soal pikiran. Diam dulu. Enyalah iblis, kata Yesus. Enyalah iblis. Aduh, diam. Engkau satu diam. batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Di situ ada berapa pemikiran? 1 atau 2? Yang dipikirkan oleh manusia adalah Yesus tidak disalib. Yang dipikirkan Allah. Bukan itu salah. Yang dipikirkan oleh manusia, kamu baca coba. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu pemikiran manusia. Tapi pemikiran Tuhan tidak begitu. Pemikiran Tuhan, biarkan aja mereka punya keinginan membunuh Yesus. Biarkan aja mereka berkongkok-kongkok ingin mencelakai Yesus. Tetapi aku Tuhan tidak akan membiarkan itu. Aku akan mengutus malaikatku untuk menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran Tuhan. Sudah. Akui dulu. Sudah. Di situ ada berapa pemikiran? Akui dulu. 2 pemikiran yang berbeza. Pemikiran Bapa. 2 pemikiran Yesus yang berbeda. disalib. Pemikiran manusia. Di mana dalilnya pemikiran Bapa? Di mana ada dalilnya Allah itu pemikiran siapa? Bapa? Allah Yesus itu disalib. siapa? Allah Bapa. Coba. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Bapak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Silakan. Tertiblah kau bongong. Tertib. Mencret. Oke, saya tunggu dalilnya di mana Tuhan. Diam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Silakan tunjuk dalil. Bang Suma, boleh diam kah? Boleh diam. Satu-satu. Pak Dismas, sebentar. Bang Suma, ya, kamu hanya mencomot ayat, ayat yang satu-satu. Kingdom, nanti aja giliranmu. Nanti giliranmu, tenang. Saya tunggu dalilnya. Sebagaimana fitnahanmu, Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Dan saya akan bacakan ayatnya ya. Oke, silakan. Matius, saya ambil dari ayat yang kau Matius ambil. itu karangan Matius. Yang saya minta pikiran Tuhannya, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan agar membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang jahat. Tertulis di mana itu? Silakan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya di Yesaya 53. Tidak ada hubungannya Yesaya 53. Itu adalah nubuatan kepada Yesus. Tidak ada Yesaya. Coba kamu baca Yesaya 1. Kamu gak punya urusan dengan Alkitab kami. Saya menjelaskan kitabnya Yahudi. Yesaya itu bukan kitabnya Kristen. Yesaya bukan kitabnya Kristen. Yesaya kitabnya orang Yahudi. Dengarkan saya. Modalmu hanya teriak-teriak. Dengarkan. Giliran dong bicara tuh giliran dong. Kamu diam dulu sebentar. Dengarkan saudara kondom, dengarkan. Kitab Yesaya itu rangkumannya, cakupannya ada di Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda 1, tentang Yerusalem 2. Dalam kisah apa? Dalam kisah Uzia, dalam kisah Yotam, dalam kisah Ahaz, dalam kisah Hezekia, dalam kisah raja-raja Yehuda. Yesus di mana di situ? Di mana? Yesaya 53 itu adalah menubuatkan tentang Yesus ya. Tidak ada Yesaya membahas tentang Yesus. Tidak ada. Yesaya itu saudara kondom dengarkan saya Bang. Saudara kondom dengarkan saya. Kitab Yesaya itu saya pernah tantang kau 1.600 orang. Dengarkan. Saudara kondom dengarkan. Kitab Yesaya itu berbicara. Kau gak berani terima tantangan saya waktu saya ajak kau berdebat.
Nah ini Di depan 1.600 orang. Ini gurunda yang saya sebut tebal telinga itu. Ini disebut tebal telinga. pernah Itu dia makanya. kau berkoar-koar nantang semua pendeta se-Indonesia. Saya Ini tantang ya. kau waktu itu di depan 1.600 orang. Kita debat Tuhan yang benar yang mana dan yang disembah oleh siapa, kau nggak berani. Baik. Nah. Mau sekarang bahas itu mau sekarang bahas kau itu. Oke, saya tanya kamu. Sekarang begini, Kingdom, sebentar Kingdom. Sebentar Kingdom. Ayolah diskusi yang sehat lah, ya. Ganti-ganti. Bicara gantian Coba ya. kau sebutkan Oke. Tuhan yang benar itu yang mana dan yang disembah oleh siapa? Oke, baik. Tuhan yang benar itu diterangkan di dalam Bilangan 29 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Tuhan yang benar. Setuju nggak? Setuju tidak? Tuhan itu berdasarkan Bilangan 23 nomor 19 bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju nggak? Oke, kamu baca nggak kelanjutannya apa di ayat itu? Setuju tidak? Sebentar, saya tanya kamu. Oke. Kamu ini pantasan, kamu hanya main comot Setuju ayat. tidak? Dan kamu teriak-teriak, ternyata kalau kamu sudah- ini gotoh. Kalau sudah ketampar comot ayat. Jadi maunya kamu itu mau kulempar mukamu satu kitab langsung gitu. Maunya kamu itu kulempar mukamu pakai Bible satu kitab gitu. Saya ikuti Harus permainanmu. satu persatu dalilnya, Oke, tuyul. baik. Saya ikuti permainanmu. Lalu siapa yang menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang Siapa benar. yang Tunggu menyembah dulu, Tuhan ini yang dulu. Ini dulu. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Setuju tidak? Mencret. Ini dulu. Makanya kau jangan dulu. Bukan manusia dan bukan anak Oke, manusia. saya Itu ikuti dulu. permainanmu. Saya setuju. Ikuti Lanjut. permainanmu. Sekarang saya tanya Setuju kau. kan? Oke. Oke, Setuju saya bahwa sekarang tanya Tuhan kau. bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke, itu Ya, pertama. Anda oke, setuju? saya setuju. Yesus Saya setuju. manusia dan anak manusia, betul? Sekarang saya bertanya lagi, jangan kau bertanya terus. Yang fair. Pertanyaannya. Satu bertanya, satu jawab. Yesus, jangan dengar dulu. dua bertanya. Dua kali bertanya. Anak manusia, dia manusia dan anak manusia, betul? Ini tidak berbicara tentang Yesus dulu. Saya tanya kamu. Siapa Ini yang berbicara mengenai menyembah Tuhan yang benar itu? Ini menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar 1.200 itu orang penonton bukan manusia hanya dengarkan Zoom dan kamu, bukan hanya modal anak teriak-teriak. manusia. Dan Dia kamu mencoba mengatakan untuk menguasai betul. lawan Oke? debatnya. Sekarang, Tetapi dia sekarang dengar, kamu diam. Kau jangan ngamuk, Diam, gantian. Tadi kamu mengangkat tema Tuhan yang benar. Kita sudah sampai level pertama. Level pertama adalah Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kita sepakat. Nah, sekarang masuk level 2. Tuhanku namanya Allah, Tuhanmu namanya Yesus. Mari kita uji. Apakah Allah adalah manusia dan anak manusia? Ternyata bukan. Apakah Saya Yesus belum bertanya. manusia dan anak manusia? Ternyata betul. Tapi saya ingin meminta kejujuran Saya belum darimu. bertanya loh. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah manusia dan anak manusia? Jawab. Kita masuk level kedua. Silakan. Mencret. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Jawab. Masa kamu aja bertanya, aku nggak boleh bertanya? Ini sudah level kedua. Tadi kita setuju. Kamu dari tadi bertanya. Tadi aku belum itu bertanya sama bukan kamu. pertanyaan. Tadi itu saya kesepakatan. belum bertanya Bilangan sama 23 nomor 19. Saya belum bertanya Setujukah sama kamu? Setujukah kita bahwa Tuhan itu Saya bukan belum manusia dan bertanya. bukan anak manusia? Giliran saya Saya belum bertanya. setuju. Giliran saya Anda juga bertanya. setuju. Nah, Giliran level 2. saya bertanya. Tuhanku Allah. Tuhanmu Yesus. Giliran saya bertanya. Nah, Oi. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Lolos Tuhanku. Tuhanmu Yesus, apakah dia manusia dan anak manusia? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu. Kamu bertanya terus. Apaan ini? Lah, ini pertanyaan
untuk kita berdua. Apakah Allah itu manusia dan anak manusia? Bukan. Pertanyaan yang sama ke kamu. Apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Jawab. Saya belum bertanya sama kamu, Loh, itu pertanyaan untuk kita berdua, biar adil. Kamu yang Loh, tadi kita sepakat bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Kembali Tuhan ke bukan topiknya. manusia dan bukan Kembali anak ke manusia. Kita berdua sepakat naik level. Allah dan juga Yesus. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Kembali Yesus ke topik. Kembali ke sekarang topik. Yesus ini manusia Kembali ke dan anak topik. manusia. Betul atau tidak? Jawab. Jawab. Kasihan ya, Ane Zuma. Loh, kok kasih? Ambulans mana? Ambulans. Oke, siapkan ambulans buat Zuma. Ya, Ambulans buat Dia nggak kondom, berani. ambulans buat kondom. Dia nggak berani Ayolah, memberikan King kesempatan Dom. kepada saya untuk Belajar bertanya. jujur lah. Karena saya Jawablah tahu. pertanyaan Bang Zuma itu, jawab dulu. Ya, saya belum bertanya loh. Lah, ini Jawab pertanyaan dulu untuk saya pertanyaannya. juga. Jawab dulu. Pertanyaan Saya itu belum untuk bertanya. saya dan pertanyaan itu untuk Anda biar adil. Bang Suma, ya Saya Paman. belum bertanya. Apakah Allah yang kamu sembah itu manusia atau anak manusia? Bukan. Nah, giliran Anda ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kondom. Ya Paman, apakah Yesus itu manusia dan anak manusia? Apa jawaban kondom? Silakan. Kita mau dengar. Jawab. Oke, jangan dipotong dan jangan di-mute ya. Ya, ingat pertanyaannya, apakah Oke. Yesus manusia dan anak manusia? Silakan Anda jawab. Ya Oke. atau tidak? Oke, Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? Bukan ke situ. Belum ke situ. Belum. Tuhan yang benar itu yang disembah siapa? Zuma mau kabur. Zuma kabur, men. Kabur, Kenapa kau ini? itu yang sudah ancang-ancang mau kabur. Bang Rendra Zuma Setiawan, tidak tahu barakallahu fiik. Tuhan yang Syukran. mana yang disembah oleh siapa. Loh, pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Zuma nggak tahu jawabannya. Apakah siapa Allah yang manusia menyembah Tuhan yang benar dan itu? anak manusia? Bukan manusia dan bukan anak manusia. Pertanyaan yang sama kepada saudara Kondom. Apakah Yesus manusia dan anak manusia? Apa jawabanmu? Silakan, kita mau dengar. 1, 2, 3. Yesus adalah... Saya tanya, Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Coba kau jawab. Coba kau jawab. Kapan kau jawabnya ini Kingdom? Ambulans datang. Ambulans sudah datang. Tuhan itu disembah oleh siapa cuma? Ambulans datang. Ambulans Tuhan yang benar disembah datang. siapa? Ayo. Tuhan yang benar bukan manusia dan bukan anak manusia. Setuju? Ya siapa Setuju. siapa yang menyembah Tuhan yang benar? Sebentar, itu level 3. Siapa yang Level 2 dulu. menyembah Tuhan yang benar itu? Level 2 Siapa? dulu. Tuhan siapa yang benar menyembah itu. Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Betul? Iya. Oke. Terus Oke. yang menyembah Tuhan yang benar itu siapa? Oke, sekarang sembahanmu Yesus, saya sembahanku Allah. Allah bukan Ya, manusia kita dan nggak bukan anak kita manusia. tidak sedang berbicara tentang Yesus dan Allah. Sekarang Yesus manusia Kita dan anak tidak manusia, sedang betul berbicara atau betul? Yesus dan Allah. Paham? Ya, mulai ngancur dia. Mulai Betul, Mbak. ketahuan. Betul. Oke, saya Pengikut jawab ya, Tuma, bintang ya. timur. Ya, silakan. Apakah Yesus Oke. bukan manusia dan bukan anak manusia? Jawab. Abang, kita ini berbicara Enggak di luar jawab Allah lagi. dan Yesus. Jawab lagi. Di luar Allah dan Yesus. Makanya saya tanya. Nggak jawab lagi. Enggak lah, Siapa enggak yang- mau yang jawab menyembah lagi. Tuhan yang benar itu? Jawab lagi. Ambulans datang lagi. Mampus. Ayo, Kristen itu domba, penyembahan anak domba. orang. Kristen itu penyembahan orang. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membantah
ucapan saya itu. Kristen adalah penyembah anak manusia. Tuh, fakta itu. Itu fakta. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Jangan Anda bilang Yesus itu anak ayam. Jangan. Yesus itu anak manusia. Dan kamu penyembah anak manusia. Sedangkan bilangan 23 nomor 19, Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Bahkan Yesus itu adalah cucu manusia. Jadi Kristen sama dengan penyembah cucu manusia. Ambulans. Hai. Ambulans. Sekarang level 3. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Lolos. Yesus Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Betul? Betul? Yesus dibentuk menjadi daging, betul? Betul. Tuhannya Kristen adalah daging. Betul? Betul. Satu-satunya agama di muka bumi ini nyembah daging hanya Kristen. Masih mau kau datang besok? Ayo, ayo. Ambulans datang. Besok Masih King Dong mau namamu kau ganti aja King Bong, besok jadi Kasiman. Kristen penyembah daging. Dalilnya Yohanes 1 nomor 14. Oke. Kristen penyembah manusia, dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lolos enggak? Sembahan benar enggak itu? Kalau yang disembah daging, kalau yang disembah itu adalah manusia. Lolos enggak sebagai sembahan yang benar? Tidak. Sembahan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Itu baru betul. Aduh, saudara mencret kondom di pingsan dia. pojokan. Udah mencret dia di pojokan. Ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. Om Yesus, Om Yesus, kasih nafas buatan King Dong, kasihan kejang-kejang dia. Ini ada kecoa Yehuda, Bang. Kecoa Yehuda. Ya, silakan. Silakan. Singa Edan. Singa Yahuda. Singa Yahuda. Yo. Selamatkan sore. Selamat sore. Saya mau boleh bertanya sedikit? Boleh, boleh. Banyak juga Banyak boleh. pun enggak apa-apa. Tadi Bang Zuma itu bilang di Yohanes 1:14 ya. Coba suaranya, bibirnya jangan terlalu nempel di mic, nanti basah nggak bisa bersuara. Agak jauh sedikit ya. Yohanes 1:14 ya. Ya, Saya rasa kalau Tuhannya mau baca Kristen itu menjadi daging. Ya. Iya betul. Saya rasa kalau mau baca itu baca dulu Yohanes 1 ayat 1 baru pindah ke Yohanes 1:14. Oh iya, satu perikop Iya. aja ya, satu perikop. Iya. Silakan Anda baca. Ya, satu perikop, satu perikop. Saya minta kamu bacakan seakui kamu hafal. Oke. Saya baca kepada saudara. 1 Yohanes 1 kita mulai ya sampai nomor 14 ya, supaya tidak ada fitnah di antara Kristen. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos, dan perkataan itu adalah Theos. Theos pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Theos, dan tanpa Theos tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Dalam Theos ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Theos, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Theos semua orang menjadi percaya. Theos bukan terang itu, tetapi Theos harus memberi kesaksian. Oh, Yohanes itu bukan terang, tetapi dia harus menjelaskan tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya dia bohong. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Theos, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Theos. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggalnya Bapa karena kebenaran. Terus apa? Apa ini? Sudah. Ya, sudah. Firman itu menjadi daging. Terus. Jadi apapun kesimpulanmu waktu baca, tapi saya berterima kasih ya sudah bacakan Injil di depan umum. Itu saya tujuan saya sebenarnya. Iya, saya baca surat kabar ini. Kenapa emang? Iya, saya berterima kasih aja. Entah apa namanya itu benar, tapi saya setiap hari baca surat kabar kayak begini mah biasa untuk jadi lawakan, untuk menyegarkan otak bahwa itu ini bukan firman Tuhan. Dengar ya. Kalau bagi ini saya bukan firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Bahkan saya untuk jadi sabda Yesus aja bukan. Ini karangan orang yang tidak dikenal. Iya, saya ini senang, karangan saya yang tidak dikenal. bacakan. Ini bukan ucapan Yesus, bukan juga ucapan Tuhan. Ini karangan surat kabar dari penulis yang tidak dikenali. Tidak ditahu siapa penulisnya ini. Tidak ditahu. Orang Kristen pun bingung. Ini nggak tahu siapa penulisnya. Orang Kristen ada yang tahu ini bingung. penulis. Saya nggak mau pusing. Saya nggak ambil pusing. Ya karena kau tidak punya otak. Bagaimana mau pusing kalau otak nggak ada? Coba. Kamu bilang kira-kira bisa nggak? Kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Yang bilang saya nggak punya otak siapa? Ayo. Kalau kau punya otak, kenapa kau menyembah daging? Saya menyembah Tuhan, bukan saya menyembah daging. Mana ada Tuhan? Coba, kubacakan lagi sama. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Bukan menjadi Tuhan, menjadi daging. Kamu nakal. Mengaku berotak, tapi berotot. Nakal kamu. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi Tuhan. Kamu nakal. Kamu pembohong, kamu penipu. Firman itu telah menjadi daging. Ini kalau dikasih pixin, dikasih miwon, dikasih kecap, daging nyoknyang dia jadi daging bakso dia. Ini. Kau baca baik-baik. Mana ada menjadi Tuhan, dia menjadi daging. Astaga, dengar dulu. Astaga. Firman menjadi daging, perkataan menjadi daging, tidak ada perkataan menjadi Tuhan. Dengar. Sakit ente, Bung. Enggak, saya biasa aja. Tapi menurut saya kalau seandainya dia itu datang sebagai Tuhan langsung, saya rasa loh, bagaimana ceritanya Tuhan datang? Tuhan meliputi langit dan bumi, kok Tuhan datang? Kamu pikir Tuhan itu manusia merantau? Tuhan merantau, habis itu datang. La haula wala quwata illa billah. Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi dia tidak perlu datang. Yang datang itu makhluk. Seperti Yesus datang ke pohon ara untuk melihat berbuah kagak ya? Ada buahnya kagak ya? Lapar aku. Itu bukan Tuhan yang kayak gitu-gitu.
Kalau Tuhan itu tidak perlu datang, karena Tuhan itu maha mengetahui, maha mendengar. Ngapain dia datang? Yang datang itu yang tidak tahu. Misalnya, saya datang ke Jakarta. Kenapa saya datang ke Jakarta? Karena saya tidak tahu di Jakarta itu sedang apa, lagi ngapain, kayak mana. Andai saja saya meliputi Jakarta, ngapain saya datang? Toh saya sudah tahu. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, dia harus mendekati pohon ara untuk sekedar mengetahui berbuah kagak ya. Itu bukan Tuhan. Jadi yang datang menjadi daging itu manusia, bukan Tuhan. Jadi kau sembah itu adalah daging. Kecoa Ya, Yehuda adalah penyembah daging. Itu dalil kok. Ya, itu Dalil kok ada. menurutmu. Kamu suruh saya baca satu Bible, Yohanes 1. Oh, boleh. Sudah kubacakan. Kamu dengar ya? Ternyata dengar. kesimpulannya firman menjadi daging. Saya tungguin. Halo. tes. Ini kalau Tes. kalau di belakangmu ini, kalau di belakangmu tumbuh daging itu namanya daging menumpang. Nah, nggak apa-apa. Bukan kutil. Parah. Ya udah, Daging gini aja. menumpang itu kutil. Sekarang Tuhannya orang Yahudi apakah menjadi daging? Jadi Enggak. Di mana dalilnya Tuhannya orang Yahudi menjadi daging? sudah cukup. Saya rasa sudah cukup Yohanes 1:14. Ya sudah itu cukup. Tuhannya Lagi. Karisteng. Saya tanya Tuhannya Yahudi. Elohim, Eloah, El Eroi. Pernah tidak Kalau- menjadi daging? Ya udah, kalau kamu tanya Tuhan Yahudi, saya nggak tahu. Saya orang Yahudi. Nah iya, bagus. Sekarang saya ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu, tak ajarin. Tuhannya orang Yahudi itu di dalam Yeremia 10:6, maha tinggi, tidak serupa dengan daging. Bilangan 23 nomor 19, Tuhannya orang Yahudi, bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhannya orang Karisteng, daging. Jadi beda antara Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Karisteng. Karisteng ini penyembah daging. Baik kalau bukan daging menumpang. Daging menumpang, kalau dia ganas namanya tumor. Bahaya itu. Penyembah tumor. Hancur perpuluhan. Ayo. Ganti namamu singa, jangan singa lah, Anda sesuai. Ganti namamu Kecoa Gereja. Nah, itu lebih pas. Kecoa Gereja. Singa Yehuda pula kau buat. Alamak, besar kali mulut kau. Namamu singa Yehuda. La. Tikus Gereja. Ah, itu pas untuk kau. Oke, kita ganti ya. Ah, ganti tikus gereja. Nah, itu Halo, baru Texas, betul. dengerin ya. Dengar. Ya. Dengerin dulu. Tema yang kamu buat itu betul apa enggak? Betul. Betul, oke. Ya sudah, sabar dulu, santai. Dapatnya dari Apalagi? mana menurut kamu? Dari pengajaran Bible. Yesus itu nggak jelas. Dapatnya dari mana? Dari semua aspek. Bible. Oke. Oke, stop. Kok jawabnya pasrah sih? Ya. Enggak, bukan pas Pak. Oke, biarin dulu. Jadi Apalagi? apa yang orang Hmm. Kristen itu nggak sesuai sama yang diajarkan Yesus di dalam Bible? Kenapa terputus tadi barusan? Gimana? Suaramu putus. Jaringanmu nggak bagus, Bang. Tes. Jadi kalau yang dilakukan orang Makanya ganti Kristen itu namamu. sesuai nggak sama ajaran Yesus? Enggak. Sesuai nggak? Bertentangan. Oh, ya. Tidak Apa yang Yesus- bertentangan sama apa yang sekali. Yesus ajarkan? Laksana langit dan kandang Apa yang- babi tidak sesuai sama sekali. Hah? Apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang tak terlihat oleh mata kasat manusia.
Sedangkan Wow. Kristen mengajarkan justru menyembah kepada daging. Gitu ya. Iya, Oke. Bang Jadi, Suma gitu loh. dapatnya dari mana itu? Kebenaran itu. Kebenaran itu dapatnya dari Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh. Oke? Apa pandanganmu tentang Yesus? Yesus adalah nabi untuk Bani Israel saja, bukan untuk Karisteng. Nice. Nah, terus di temamu? Yesus nggak jelas. Kenapa? Bang, tolonglah dipikir dulu. Iya, Yesus nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena Yesus itu nabi bagi Bani Israel, tapi kemudian ada juga Yesus yang mengaku sebagai Tuhan di dalam Wahyu 22 nomor 16. Nggak jelas dia. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu muncul Yesus lagi di Pulau Patmos mengaku apa? Akulah tunas Daud bintang timur gilang gemilang. Gak jelas dia. Ngeri juga ya, ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Katanya dari Bible. Lucu, benar. Jadi Yesus Zuma itu mandi dulu. ada yang asli, Yesus mandi itu belum? ada yang tidak asli, ada yang palsu, ada yang asli. Itulah makanya dia nggak jelas. Gitu, paham? Kesian saya lihat kamu sebenarnya. Saya lebih kasihan lihat kau. Kau nggak cebok rupanya. Kau belum Kasihan cebok. benar Bang Suma ini. Berpuluh tahun mewaraskan orang Kristen tapi nggak waras-waras Kristennya. Memang kasihan saya. Lelah saya mengajarkan ente. Coba Anda lihat. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan anak bukan anak manusia. Oke? Yesus manusia dan dia anak manusia. Tapi apakah Kristen bergeming untuk tidak menuhankan anak manusia ini? Tidak. Kasihan Bang Zuma, capek. Data disajikan, Bible diuraikan. Tapi Karisteng, karena memang dia sudah tabiatnya seperti itu, mereka tidak pernah bisa sampai kepada hakikat kebenaran. Nah, itulah Karisteng. Sampai di sini tidak jelas? Belum? Ganti namamu dulu. Tikus gereja baru jelas. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan daging bakso. Dalilnya jelas dalam kitabmu. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi sarx. Enggak lah. Menjadi apa? Menjadi daging. Tuhan menjadi daging. Bang Zuma, lucu. Lucu ya? Lucu ya? Enggak deh, bukan Bang Zuma. Namamu bukan Bang Zuma. Lucu nggak? Enggak lucu, namamu bukan Bang Zuma soalnya. Ya, perkenalkan nama asli saya Nur Alim Andi Rahim. Itu nama asli saya. Bukannya jurus Kipling. Sakit hati ya. Kalau orang di perguruan panggil saya Sensei. Sensei Aling itu panggilan saya di perguruan. Sakit hati ya. Tapi setahu saya jurus Kipling. Allahu Akbar, Masya Allah. Seibarat Saulus namanya Paulus, ya kan? Iso, Yesua namanya Yesus, kan begitu. Elohim dirubah menjadi Theos, ya kan? Dewa mereka berubah menjadi Allah, gitu. Ya kan? Tikus dirubah menjadi singa. Kamu udah salah. Pagan dirubah jadi Yehuda, kan gitu. Kamu udah salah, kamu udah salah. Kamu yang beleng-beleng memang kau. Kamu udah salah. Salahnya di mana? Bagian perkataan Yesus yang benar diambil menjadi bukti, tapi bagian perkataan Yesus yang menurutnya tidak sesuai dijadikan tema. Yesus gak jelas, kan? Lucu kau sebenarnya, lucu. Ya, memang Yesus itu gak jelas. Menurutmu Yesus jelas gak? Jelas banget. Oke, saya minta kalau Anda mengatakan Yesus itu jelas,
di mana Yesus pernah menunjukkan wajahnya di era sekarang? Dan mana wajah yang jelas itu? Ingat ya, di Cina Yesusnya matanya sipit. Oh, kalau itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya, itu lucu. Katanya Itu bukan jelas urusan saya tadi. Tadi katanya jelas, sekarang kok berubah, bukan urusan saya. Gimana ini? Yang kita ngomongkan ya. Yang apa? Dari aspek mananya? Banyak. Jelas dari aspek mananya? Kristologinya, apologetikinya, atau apa? Mana yang jelas yang kamu maksud? Keturunannya, silsilahnya, ajarannya, pengikutnya, dirinya, tubuhnya, rohnya, jasadnya, kuburannya, pakaiannya, apanya yang Anda maksud jelas? Yesus ini tidak jelas. Nanti besok Menurutmu, di tema lain dia bilang lagi Yesus itu jelas. Di temanya lain lagi dia bilang Yesus tuh begini-begini. Enggak. Saya tanya sekarang samamu, menurutmu Yesus yang jelas itu bagian apanya? Oh, Yesus yang jelas itu ajarannya bagus. Oh, ajarannya. Tolong Dia itu kamu Tuhan, tunjukkan. kamu mau apa? Tolong kau tunjukkan ajarannya yang memerintahkan atau mengajarkan orang-orang menjadi Katolik. Tunjukkan di mana dalilnya tuh? Memang jelas dia tidak suruh ya. Memang. Ya. Tadi katanya jelas, sekarang memang dia tidak suruh. Tapi kalau untuk mengaku dia sebagai Tuhan, ada ayatnya. Enggak, saya tidak sedang mengatakan itu. Saya sedang menceritakan tentang kejelasan dia, tentang ajarannya katanya kan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya ajarannya yang mengajarkan agar orang membuatkan patung untuk dirinya, agar orang membuatkan rumah gereja untuk dirinya, agar orang memungut perpuluhan untuk namanya, agar orang menjadi makan babi demi namanya, agar orang mengarang kitab untuk dirinya. Mana ajaran yang jelas yang kau maksud itu? Atau endingnya lah, endingnya di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus? Itu dulu. Kena kau di sini. Itu aja dulu yang paling pokok. Waktu Yesus melakukan penginjilan di tanah Yudea atau di Galilea, coba kau tunjukkan di mana pernah Yesus menjelaskan tentang kerasulan pendiri agama Katolik, yaitu Paulus. Di mana itu tertulis? Jawab, silakan. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, udah. Makanya aku bilang tadi, Dek, ganti namamu, Balau Gereja. Jangan sok tinggi nama kau, tapi isi kosong. Gitu loh. Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan agar menjadi Katolik tak ada. Yesus agar mengajarkan ibadah di gereja tak ada. Yesus mengajarkan agar Katolik menyembah dirinya tak ada. Yesus mengajarkan kerasulan Paulus tak ada. Yesus mengajarkan tentang buku-buku perjanjian baru tak ada. Yesus mengajarkan tentang Kristen tak ada. Yesus mengajarkan ibadah minggu tak ada. Lalu apa? Apa yang bisa diambil dari Kristen ini yang ternyata bukan ajaran Yesus? Apa? Ya nggak apa. Ya itu yang saya iya nggak apa-apa. Nggak ada. Agama Kristen ini nggak ada. Agama yang berdiri sendiri tanpa Yesus. Karangan manusia. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Gimana dong? Wajar dong ya. Di dalam Matius 7:22-23. Kristen diusir sama Yesus. Enyahlah daripada aku wahai kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wajar, kasihan. Ternyata kayak gitu. Coba tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya. Matius 7. Nomor 22 sampai 23. Di situ Kristen diusir. Nggak ada tulisan Kristen, nggak usah ngarang. Mau tulisan Kristen, mau.
Mau? Ada pulpen, kutunjukkan nih kalau mau. Oh, mana? Tapi jangan pingsan. Mau? Kutunjukkan. Sayangnya, untungnya kau nggak mau. Coba kau mau, pingsan kau. Mau? Mau aku tunjukkan? Tunjukkan sudah. Oke. Ambil pulpen, catat Matius 23 nomor 15. Tunjukkan sudah, tunjukkan. Ini sudah kusebutkan. Ini sudah kusebutkan. Oh, tunjukkan. Ambil pulpen, ambil pulpen, ambil pulpen. Catat. Bawa ke gereja, hadapkan ke pendetamu. Bang Suma mengatakan Karisteng diusir oleh Yesus. Oke? Suara saya kedengaran baik, di tempatmu nggak ada signal kayaknya. Mana sih? Suaramu putus-putus. Iya, mana sudah mana. Oke. Mana. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Apa agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi ini? Hindu, Buddha, Islam, atau Katolik? Satu ya. Untuk mengetahui. Tunjukkan mana tulisan Kristen, mana? Oke. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Sabar, belum selesaikan aku. Belum selesai, belum. Orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, namanya Paulus. Di mana tertulis, agamanya pun disebut di sana. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 15. Selamat datang dalam kebenaran. Inilah Paulus, seorang tokoh dari agama Kristen. Mampus. Jedor. Akan minta. Di mana akhirnya Yesus usir orang Kristen? Di mana? Setelah kamu tahu, ternyata betul ahli Taurat, orang Farisi meninggalkan, menyeberangi kemudian kota Yerusalem, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Ternyata dia adalah Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Oke? Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 26. Setahun bersama dengan Paulus, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jedor. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius. Sekarang kita lihat pengusirannya. Matius 20, Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dengarkan. Kau memang memalukan. Dengarkan. Suma kau. Tidak setiap orang yang memanggil aku Kurios, Mar, akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Kehendak Elohim adalah hukum Taurat. Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru. Di mana sih yang tadi yang kamu bilang usir itu di mana? Dengarkan, ini kita masuk ke data nomor 22-nya. Pada hari terakhir nanti. Udah tua tapi otaknya kayak anak kecil. Udah tua. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu, Tuhan Yesus? Bukankah kami telah bermujizat juga pakai namamu, Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan?
siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng, Hindu, Buddha, atau Islam? Jawab. Dongeng semua kau ini berbicara ini. Kau ini sudah nyari koin. memalukan kau. Nyari koin. Jawab. Aduh. Kau ini berbicara dongeng semua. Gak masuk akal. Daripada banyak janya, mending saya singkat saja. Jawab 7 juta kali. Selesai. Kamu ini memang saraf kau. Kau memang satpam saraf kau. Kau memang satpam saraf. Kau memalukan orang sakit. Ya sakit. Memang pasti kau sakit. Orang Sulawesi. Dia kerja apa? Manusia. Kau anggap Tuhan. Sakit, ya sakit. Yesus mengusir Kristen. Kau minum obat dulu, Suma. Kenapa? Sakit saraf kau. Kenapa? Jantungmu pindah ke kanan? Kenapa? Ususmu pindah ke lambung? Usus pindah ke lambung? Memalukan kau, Suma. Empenumu loncat keluar dari lambung. Kau ini bukan orang beragama. Matamu berkunang-kunang. Pusing kepala kau. Itu tandanya kamu sakit. Silakan ke apotek beli Kalpanax campur dengan Kombantre, minum 3 kali sehari, dijamin meninggal. Minum obat 3 kali sehari. Sakit. Suma. Hatimu sakit, saudaraku. Bukan orang beragama, Suma. Saya menyampaikan fakta yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Anda tadi minta karisteng. Anda minta karisteng. Saya tunjukkan data Matius 23:15, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tidak ada orang muslim seperti kau, sudah gila ini. Aduh, kamu ini dongeng semua. Bagus, kau katakan kitab mendongeng. Bagus, terima kasih. Saya juga baru mau bilang, tapi kau lebih dulu mengatakannya. Ya sudahlah. Kau bukan orang Sulawesi. Suma. Saya orang Sulawesi dong. Iya. Kakek saya salah satu pendiri negara ini. Gimana dong? Memalukan kau, Suma. Di mana-mana kau sudah memalukan. Di mana-mana. Kakek saya salah satu pendiri negara ini. Gimana dong? Kau Suma, kamu di room semua memalukan kau. Gak apa-apa. Selalu nama Suma di ini, di apa semua. Enggak masalah. Kau ini ceritanya dongeng semua. Sebetulnya yang memalukan yang memalukan itu adalah Kristen itu sendiri. Yang memalukan itu Kristen. Enggak masalah. Saya dan Suma ini orang Sulawesi. Jadi jangan. Tapi kau Sulawesinya Sulawesi keropos. Sulawesi hanya numpang hidup di Sulawesi. Kau memalukan agama kau, Suma. Tidak ada agama muslim seperti kau, Suma. Orang Sulawesi saya yakin pada saat masa penjajahan kakekmu kemana dan lagi ngapain kakekmu? Pada saat kafir laknatullah Kristen menjajah Sulawesi, kakekmu di mana? Coba jawab saya. Bang Suma, ya Paman, pada saat Belanda pembawa agama kami menjajah di Sulawesi, Bang, ada yang dikenal Perang Makassar. Terus kakekmu di mana? Itu, Bang, lagi gosok-gosok baling-baling kapalnya Belanda. Jadi pada saat orang Sulawesi melawan Belanda, kakekmu membersihkan baling-baling kapal lautnya Belanda. Iya, Bang. Untuk apa? Supaya kakekku diberi sedikit ikan kering dari ikan hiu. Kenapa kayak begitu? Kakekku ini, Bang, takut dia dengar suara senjata. Jadi, ya kakekku lompat ke laut, nyelam supaya nggak suara ledakan didengarnya. Terus, begitu terampung, ketemu dengan menir Belanda. Lalu, dibawa ke kapal. Ngapain di kapalnya Belanda? Ya disuruh bersih-bersih, cuci piring. Kakekmu mau?
Ya iyalah bang, makan gratis, makan makanan bule, dikasih babi panggang segala. Oh gitu. Ya. Terus kakekmu ikut pada saat orang-orang Islam ini mengusir penjajah di Makassar? Oh enggak. Lalu kakekku loncat turun. Terus kemana kakekmu? Oh lari sekencang-kencangnya. Kemana? Ke istana kerajaan Gua Makassar. Ngapain? Oh kakekku paling lantang, keras suaranya teriak merdeka Bang Suma. Oh ya? Apa kata nenekmu, kakekmu? Merdeka! 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 Yakin kamu? Yakin dong. Allahu Akbar. Bukan pejuang tapi mulutnya paling lantang teriak merdeka. Masa penjajahan kakek nyusup masuk ke Belanda, jadi temannya Belanda. Begitu Indonesia merdeka, turun dari kapal, dia pegang bendera Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegap, terak. Kenapa saya diturun? Sini ambe. Kau kalau nonton saya kamu takut kamu. Ambe, sini ambe. Ya, kenapa bos? Waktu penjajah kamu di mana? Masa penjajahan saya ada di kapal Belanda. Ngapain? Kenapa saya diturun? Kenapa saya dikasih turun? Kenapa saya dikasih turun? Sekarang begini, Gurunda istirahat sebentar. Sama-sama kita cuma orang Sulawesi. Saudaraku Maki. Enggak sama dong, enggak sama. Kau cuma menumpang. Kau numpang. Kau itu memalukan orang Muslim. Kamu menumpang di Sulawesi. Apa yang kau katakan kita sama? Numpang pula kau. Kau bilang kita sama. Gurunda istirahat dulu Gurunda. Istirahat sebentar. Istirahat sejenak Gurunda. Minum dulu Gurunda. Gurunda. Di Sulawesi dibilang sama. Silakan. Iya. Saya cuma punya satu pertanyaan yang masih membuat saya ini masih belum ngerti juga gitu. Singa Yehuda tolong cerdaskan saya ya, tolong banget. Saya tanya satu aja. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan?